Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, sudah tertera di sebuah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi setelah aku. Maka hal itu terasa berat bagi para sahabat. Lalu beliau bersabda, kecuali al-mubasysyirat, perkara-perkara yang memberikan berita gembira. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-mubasysyirat itu? Beliau menjawab, mimpi seorang muslim. Hal itu satu bagian dari bagian-bagian kenabian. Hadis riwayat Ahmad, halaman 3, nomor 267. Tirmizi nomor 2272 dan Al-Hakim dari Anas bin Malik disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil nomor 2473 dan Sahih Al-Jami'us Shaghir nomor 1631. Sesungguhnya perumpamaan diriku dan para nabi lainnya sebelumku seperti seorang lelaki yang membangun sebuah rumah. Ia mengerjakan dengan baik dan indah, kecuali sebuah batu bangunan di pojoknya. Manusia pun lantas mengelilinginya dan mengaguminya. Dan mereka berkomentar, kenapa tidak diletakkan sebuah batu bangunan di tempat ini? Beliau bersabda, akulah batu bangunan itu, dan akulah penutup para nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3535, Muslim nomor 2286 dan lainnya dari Abu Hurairah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam firman-Nya menyebutkan, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Sudah jelas ya sobat, bahwa nabi akhir zaman adalah nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah perempuan Nasrani yang mengaku sebagai nabi ketika Rasulullah SAW wafat. Perempuan itu bernama Sajah binti Al-Haris ibnu Suwaid ibnu Akfan. Ia memproklamirkan dirinya sebagai nabi begitu mendengar Rasulullah SAW wafat. Sajah mendapat pengetahuan tentang agama dan kitab-kitab suci dari budaya masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul As-Siddiq Abu Bakar menyebutkan Sajah binti Al-Haris datang ke wilayah Banu Tamim dari barat laut Mesopotamia di Irak. Ia datang dengan sekelompok orang taklib dengan membawa pasukan tentara dari kabilah Rabi'ah Nimr, Iyad dan Syaiban. Sajah adalah seorang perempuan dari kelompok Yarbu yang masih termasuk Banu Tamim. Orang-orang taklib di Irak adalah paman dari pihak ibu. Ia kawin dengan kalangan mereka dan tinggal di tengah-tengah mereka pula. Mereka menganut agama Nasrani. Dia memang perempuan cerdas, menempatkan diri sebagai dukun dan tahu bagaimana memimpin kaum laki-laki. Seperti juga orang-orang Yahudi dan Nasrani kala itu. Sajah menaruh dendam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Tatkala ia mendengar Rasulullah sudah wafat, ia mendatangi golongannya dan kabilah-kabilah di sekitarnya dengan tujuan hendak mengerahkan mereka menyerbu Madinah dan memerangi kafilah Abu Bakar. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kedatangan Sajah dari Irak Utara ke semenanjung Arab yang diikuti oleh orang-orangnya dan kabilah-kabilah sekitarnya bukan karena kedukunannya atau karena ambisi pribadi, tetapi karena dorongan pihak Persia dan pejabat-pejabatnya di Irak supaya pemberontakan di semenanjung itu makin berkobar.
Gerakan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kekuasaan Persia di beberapa tempat yang sudah mulai menurun setelah Nabi Muhammad menempatkan Bazan sebagai wakilnya di Yaman, yang sebelum itu sebagai penguasa Kisra. Sajah adalah satu-satunya perempuan yang mendakwahkan diri sebagai nabi. Sedang biasanya menurut Haikal, pada setiap zaman, perempuan-perempuan semacam itu digunakan sebagai mata-mata dan alat propaganda. Jadi, kehadiran Sajah di tanah Arab itu hanya untuk menyebarkan propaganda, pembangkangan, kemudian kembali ke Irak dan tinggal menetap di sana. Tidak heran bila Persia memperalatnya untuk menimbulkan pemberontakan di tanah Arab. Sajah datang ke semenanjung Arab karena terpengaruh oleh keadaan itu. Yang menjadi tujuan utama ialah kaumnya sendiri, yakni Banu Tamim. Sajah mengumumkan kepada Banu Tamim tentang kenabiannya dan mengajak mereka beriman kepadanya. Para pembesar Bani Tamim seperti Zabarkan ibnu Badar, Atarik ibnu Hajib, Syabat ibnu Rabi Aryaki, Amr bin Al-Ahtam, dan banyak lagi tunduk, patuh, dan setia pada kenabiannya. Lalu melalui mulut-mulut dan tangan-tangan pembesar itu, banyak orang datang dan berbondong-bondong melakukan janji setia dan patuh kepadanya. Dia adalah memimpin pasukannya di perbatasan Banu Yarbu. Pemimpin kabilah itu, Malik bin Nuwairah, dipanggilnya dan diajaknya berkongsi. Diberitahukannya juga maksudnya hendak menyerbu Madinah. Malik menyambut ajakan itu, tetapi ia meminta agar Sajah membatalkan niatnya hendak menyerang kafilah Abu Bakar. Malik mengajak Sajah memerangi mereka yang berselisih dengan pihaknya di daerah Banu Tamim. Sajah tampaknya senang dengan pendapatnya itu dan katanya, "Ya, terserah padamu dan orang-orang yang bersamamu. Tetapi aku perempuan Banu Yarbu. Kalau dia seorang raja, maka dia raja kamu sekalian." Entah mengapa Sajah cepat-cepat setuju dengan ajakan Malik itu. Malik memang orang terpandang, pahlawan dan penyair. Ia sangat membanggakan diri seperti kaumnya. Punya pengikut cukup banyak, sedap budi bahasanya, dan pandai bergaul. Mutamam bin Nuwairah, saudaranya, yang sebagai penyair kedudukannya lebih penting dari Malik. Tetapi matanya buta sebelah dan bermuka buruk. Sajah lalu mengundang pemuka-pemuka Banu Tamim, tetapi kecuali Waki, dari pihak mereka tak ada yang mau berkompromi dengan Malik. Oleh karena itu, Sajah dengan pasukannya dan pasukan Malik dan Waki menyerang kabilah yang berlawanan dengan mereka. Banyak jatuh korban dari kedua belah pihak dan yang sebagian saling menahan tawanan perang. Kemudian mereka damai kembali dan dilanjutkan dengan saling menukar tawanan. Akhirnya Banu Tamim pun damai kembali. Dengan memimpin pasukan Mesopotamia itu, niat Sajah bangkit lagi, hendak menghadapi Khalifah Abu Bakar. Tetapi Malik dan Waki sudah berdamai dengan kaumnya setelah melihat kebencian mereka yang telah menjadi pengikut Nabi palsu itu. Kala itu, Sajah sudah sampai di Nibaj. Di sini ia berhadapan dengan Aus bin Kuzaimah. Sajah dapat dikalahkan. Kemudian mereka berdamai dan saling bertukar tawanan dengan syarat Sajah tak boleh ke Madinah menyeberangi daerah Aus. Pada waktu itu, pemimpin-pemimpin semenanjung itu berkumpul dan mereka berkata, "Apa perintahmu kepada kami?" Malik dan Waki sudah berkompromi dengan kaumnya, dan mereka tidak akan membela dan membiarkan kita melalui daerah mereka. Mereka sudah mengadakan perjanjian dengan kami. Tetapi Sajah menjawab,
Yamama. Mereka mengingatkan bahwa pengaruh pihak Yamama sangat kuat dan bahkan pengikut Musailamah besar. Di sini ada cerita beredar yang menyebutkan bahwa dalam hal ini Sajah berkata, "Tugas kamu berangkat ke Yamamah, berjalanlah beriring seperti merpati. Itulah perang yang sengit. Setelah itu kamu tak akan menyesal." Tak ada jalan lain setelah dibacakan sajak mantra yang mereka kira wahyu itu. Selain harus tunduk, menurut Muhammad Hussein Haikal, sebenarnya segala cerita tentang Sajah aneh semua. Segala yang diceritakan orang mengenai dirinya lebih menyerupai cerita-cerita rekaan. Sajah bermaksud Yamama, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah wilayah Najd. Desa tempat lahir dan tinggal nabi palsu lainnya bernama Musailamah. Setelah Sajah dan pasukannya sampai di Yamama, Musailamah takut dan khawatir bahwa bila ia sibuk menghadapinya, ia akan dikalahkan oleh pasukan muslimin atau oleh kabilah-kabilah terdekatnya. Karenanya ia memberikan hadiah kepada Sajah yang dikirimkan sebagai tanda meminta keamanan untuk dirinya sampai ia datang menemui perempuan itu. Sajah dan pasukannya berhenti di sebuah mata air dan Musailamah diizinkan datang. Setelah datang dengan 40 orang dari Banu Hanifah, ia berbicara berdua dengan Sajah. Ia bercerita kepada Sajah bahwa tadinya ia berpendapat bumi ini separuh untuk Quraisy, tetapi orang-orang Quraisy itu kejam. Oleh karena itu, biarlah separuh bumi ini untuk Sajah. Musailamah membacakan sebuah sajak yang sangat menyenangkan hati perempuan itu. Dia pun membalasnya dengan sajak serupa. Setelah itu, mereka berdua berbincang-bincang lama sekali. Ternyata Sajah sangat mengagumi Musailamah dan mengagumi tutur katanya yang serba manis. Rencananya mengenai kaumnya juga menarik perhatiannya. Dan dengan begitu, akhirnya ia mengakui keunggulannya. Setelah Musailamah menawarkan agar kenabiannya digabung saja dengan kenabian Sajah dan mengadakan ikatan perkawinan antara keduanya, hatinya goyah. Lamaran pun diterima. Sejak itu, Sajah pindah ke kemah Musailamah dan tinggal bersama selama 3 hari. Setelah kembali kepada masyarakatnya sendiri, Sajah mengatakan bahwa ia melihat Musailamah benar dan karenanya ia menikah dengan laki-laki itu. Menurut Haikal, 2 sembahyang dicabut untuk kaumnya sebagai mas kawin. Tetapi karena kaumnya tahu pernikahan itu tanpa mas kawin, mereka berkata kepada Sajah, "Kembalilah kepadanya. Tidak baik orang seperti kau kawin tanpa mas kawin." Setelah Sajah kembali, Musailamah menutup pintu bentengnya dan hanya mengutus orang menanyakan apa maksudnya. Kemudian ia mencabut 2 macam sembahyang demi menghormati Sajah, sembahyang malam dan sembahyang subuh. Dengan demikian, persoalan mereka berdua selesai dengan ketentuan separuh penghasilan Yamama akan dibawa oleh Sajah dan yang separuh lagi akan dikirim sesuai dengan isi persetujuan. Sajah membawa penghasilan itu, kemudian ia kembali ke Mesopotamia. Beberapa orang ditinggalkan di tempat itu untuk membawa yang separuh lagi. Tetapi orang-orang itu hanya sekedar menunggu kedatangan pasukan muslimin yang kemudian menyerang Musailamah dan membunuhnya. Selama itu Sajah tetap ditaklib hingga kemudian dipindahkan oleh Muawiyah ke Banu Tamim. Tatkala terjadi musim paceklik dan dia tinggal di sana sebagai seorang muslimah yang baik hingga matinya. Wallahu a'lam.
Sobat Rizki rahimakumullah, semoga kita semuanya dijauhkan dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sabda Nabi jelas, saya memiliki 4 nama. Saya Muhammad yang terpuji, saya Ahmad yang banyak memuji atau dipuji, saya Al-Mahi, penghapus, di mana dengan perantaraku Allah menghapus kekufuran. Saya Al-Hishir atau pengumpul, yang mana manusia nanti akan dikumpulkan di hadapanku. Saya juga bernama Al-Aqib, yang belakangan, yaitu tak ada nabi lagi yang datang sesudahku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3532, Muslim nomor 2354 dan lainnya. Dari Jubair bin Mut'im, lafaz ini pada riwayat Muslim, kalimat dalam kurung pada riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.